Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang revolusi yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik. Saya Gilang Saputra. Saya Kalian Dini Saputri. Saya Syifa Zahwa. Saya Hijriatul Gitu. Belakangnya adalah pergerakan nasional yang mendukung kemerdekaan Indonesia dari kerajaan Belanda seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Serikat Islam, Partai Komunis Indonesia tumbuh dengan cepat di pertengahan abad ke-20. Penduduk Indonesia setelah dijajah oleh Belanda dan juga Jepang selama 3,5 tahun. Terjadilah Perang Dunia Kedua di Indonesia. Ketika Jepang kalah dalam Dunia Perang Kedua, muncullah hasrat dan semangat yang baru bagi rakyat Indonesia untuk memerdekakan diri. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi negara yang benar-benar merdeka. Setelah terjadinya kemerdekaan di Indonesia, dibuatlah teks proklamasi yang ditandatangani oleh Wakil Perwakilan Bangsa Indonesia, yaitu I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Tanggal 18 September 1948, Republik Soviet Indonesia diproklamasikan di Madiun oleh anggota PKI yang berniat menjalankan sebuah pusat oleh kepemimpinan I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta yang diperbudak Jepang dan Amerika. Proklamasi sempat terjadi yang namanya perbedaan antara golongan tua dan golongan muda, sampai muncullah yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Namun dengan semangat nasionalisme yang mereka akhirnya bisa menyatukan kata sepakat untuk menyatakan sebagai satu kesatuan bangsa menjadi bangsa Indonesia. Lalu muncullah Sumpah Pemuda, muncullah peristiwa di Indonesia, muncullah peristiwa proklamasi di Indonesia. Euforia tentang revolusi itu sudah ada sebelum Indonesia berproklamasi. Banyak sekali paham yang ada di Indonesia, seperti paham nasionalis, sosialis, dan paham komunis. Bangsa Indonesia sampai merdeka pun masih tetap dijajah. Yang menjajah Indonesia saat merdeka